Di video kali ini gue akan menjawab 3 pertanyaan yang cukup substansial tentang Salma dalam konteks musisi, dan semoga dengan mengetahui hal-hal seperti ini, fans bisa lebih terinspirasi lagi, lebih bangga lagi punya idola seperti Salma. Dan biar nggak dibilang lebay atau jumawa, gue akan mengelaborasi jawaban gue atas pertanyaan-pertanyaan ini sesuai dengan pengetahuan gue dan tentu saja dengan argumentasi yang bisa dibuktikan. Pertanyaan pertama meminta gue untuk menjelaskan kenapa gue bilang Salma adalah musisi yang jenius. Apakah itu sesuatu yang menghada-nada atau pujian buta? Jelas jawabannya enggak. Kalau di zaman idol dulu, Rosa pernah bilang Salma itu musisi cerdas. Larinya kemana? Cerdas banget. Salma, Gue bilang Salma itu musisi jenius. Dalam teori umum, jenius itu erat kaitannya dengan level intelijensi. Sedangkan intelijensi itu dibagi dalam beberapa kelompok bidang, salah satunya adalah musik, yang disebut dengan musical intelligence, atau kecerdasan musikal. Inilah yang kemudian disimpulkan Rosa dengan bilang Salma adalah musisi yang cerdas. Lalu kenapa gua menyebut Salma itu musisi yang jenius? Karena menurut gua, Salma punya tingkat kecerdasan musikal yang lebih dari apa yang pernah dia tampilkan di Idol. Nah, takaran itulah yang membuat gue berani bilang kalau Salma itu jenius dalam hal musik. Tentu bukan di levelnya Mozart ya. Ya pasti jauh lah. Tapi untuk ukuran rata-rata musisi di Indonesia, apalagi Salma ini musisi pemula, buat gue Salma itu termasuk musisi yang jenius. Lalu apa argumentasi yang bisa diterima dari klaim gue itu? Pertama, kita bisa telaah keterkaitan antara teori kecerdasan musikal dengan apa yang sudah ditunjukkan Salma selama ini. Yang pertama, pemahaman dan kepekaan nada. Kata pemahaman dan kepekaan itu bukanlah sebuah skill, tapi bagian dari kecerdasan atau intelligence. Karena konteksnya musik, maka pemahaman dan kepekaan dalam hal ini yang dimaksudkan adalah pada nada ya. Nada itu nanti berkaitan dengan banyak hal, dengan ritme, dengan pilihan improvisasi, dengan ornamen, dengan kontrol nada, termasuk juga di dalamnya kemampuan harmonizing. Dan itu hal yang sangat melekat dengan Salma selama ini. Kita ambil satu contoh deh yang paling nyata. Ketika Salma menyanyikan lagu Aku Milikmu di Grand Final Indonesian Idol, di penampilan itu kecerdasan musikal Salma sangat berperan. Dan gue yakin semua orang bisa lihat itu, terutama juri-juri saat itu di Idol ya. Yang kedua adalah kecerdasan emosi musikal. Apa saja yang jadi bagian dari kecerdasan emosi dalam hal musik? Di dalamnya ada interpretasi, aksi panggung, interaksi dengan penonton secara verbal atau non-verbal, termasuk kemampuan kolaborasi. Nah, hal terakhir yang gue sebutkan yaitu kecerdasan kolaborasi yang dimiliki Salma ini menjawab pertanyaan selama ini, kenapa dia terlihat sangat kompak dengan band penyiringnya saat tampil off-air, dan kenapa juga dia sangat tidak egois saat tampil duet, atau kenapa dia terdengar sangat menyatu ketika berkolaborasi dengan Ran. Ya itulah jawabannya, karena dia punya kecerdasan emosi musikal. Kalau soal bagaimana kemampuan ekspresi dan interaksi dia dengan penonton, ya gue yakinlah kalian udah tahu sendiri betapa atraktif dan hangatnya Salma dengan penonton, dan itu banyak sekali di VT-VT di TikTok gitu. Jadi itulah keterkaitan sekaligus argumentasi yang gue rasa cukup untuk membuktikan bahwa Salma punya kecerdasan musikal. Selain validasi dari juri-juri idol yang mana mereka adalah para profesional dalam bidang musik, juga secara teori kecerdasan musikal itu sendiri. Jadi lengkap ya, walau sebenarnya masih banyak lagi kalau ingin lebih detail sih. Sekarang kita ke pertanyaan kedua. Apakah genre musik Salma bisa disebut sebagai pop kreatif karena dia selama ini banyak menggabungkan atau memasukkan unsur dari musik lain? Jawabannya adalah iya. Tapi yang perlu kita pahami adalah pop kreatif sebetulnya bukanlah sebuah genre, tapi sebuah pendekatan secara musikal pada satu genre umum yaitu pop. Apa contoh pendekatannya? Ya salah satunya yang disebutkan di pertanyaan itu sendiri, yaitu memasukkan beberapa unsur musik lain seperti jazz, funk, city pop, dan sebagainya. Lalu apa lagi? Menciptakan karya musik di luar arus utama atau non-mainstream. Lagu Nyali, Jenuh Tapi Butuh, bahkan balladnya Salma, kayak lagu Sesal, itu juga bisa dibilang ide kreatifnya Salma sehingga menjadi sebuah pilihan di luar keseragaman industri pop Indonesia saat ini. Bagaimana dia memasukkan nuansa retro pada aransemen lagu Berarah Pada Timur, bagaimana dia memasukkan choir untuk mengisi interlude pada lagu Bunga Hati, bahkan dia juga menerapkan ide pop kreatif nggak hanya sebatas aransemen, tapi juga pada musik video.
Contohnya musik video Bunga Hati yang terinspirasi dari era MTV tahun 90-an, itu juga menunjukkan bahwa pendekatan bermusik Salma adalah pop kreatif. Jadi sekali lagi jawabannya adalah iya, termasuk penampakan pita raksasa ini. Next, pertanyaan ketiga tentang kenapa gue bilang Salma bisa jadi musisi besar di kemudian hari. Ini sebenarnya udah pernah gue bahas di video yang khusus yang bahas tentang ini, tapi di sini gue akan tetap jawab dengan kesimpulan yang lebih ringkas dan mudah dipahami. Kalau musisi hebat itu erat kaitannya dengan perubahan yang mampu dia ciptakan melalui musiknya, maka musisi besar itu sangat erat kaitannya dengan karya. Karya itu nomina dan besar itu adjektiva. Maka musisi besar adalah mereka yang melahirkan karya-karya yang punya nilai secara kualitas dan dapat dibuktikan dengan raihan prestasi atau penghargaan. Dalam hal ini, bukti validnya adalah lagu Bunga Hati berhasil meraih 5 piala AMI. Kemudian selanjutnya punya originalitas. Karena kalau lu nggak original atau lu cuma ngikut-ngikut arus doang, lu nggak akan pernah bisa jadi musisi besar dan akan selalu ditimpa oleh bayangan orang lain. Selanjutnya, Salma itu inspiratif. Dalam hal ini contoh kecilnya, ketika lagu-lagu Salma banyak diulik secara vokal ataupun instrumen oleh orang-orang di medsos, terutama di TikTok. Dan contoh besarnya, betapa Sabrina yang akhirnya tergerak ikut Indonesian Idol karena terinspirasi dari Salma dan karya-karyanya. Itu merupakan contoh besar dan contoh kecil seberapa inspiratifnya Salma. Jadi itulah beberapa indikasi yang bahkan udah kejadian sekarang yang mendasari keyakinan gua bahwa Salma bisa melakukan hal yang lebih lagi di kemudian hari dan namanya akan dicatat sebagai salah satu musisi besar yang pernah dimiliki Indonesia. Dan harap diingat, hampir semua musisi besar itu juga punya kecerdasan musikal di dalam diri mereka. Dan Salma juga punya itu. Oke, jadi itulah jawaban dan sedikit elaborasi gua untuk 3 pertanyaan yang menurut gua penting untuk dijelaskan. Bukan buat ngajarin, tapi hanya sharing atau berbagi aja dengan teman-teman sekalian, khususnya Salmite ya. Dan itu bukan gue yang ngarang-ngarang aja, tapi ada landasan teorinya. Jadi yang buat yang bilang apa yang gue sampaikan ini lebay, ya silahkan kalian uji sendiri gitu. Dan seperti biasa buat teman-teman yang berkenan untuk mendukung atau mengapresiasi konten-konten gue, atau merasa konten-konten gue ini punya manfaat, bisa dengan mengirimkan donasi melalui link yang ada di profil, karena itu akan sangat-sangat membantu gue sebagai konten kreator. Sekian dari gua dan sampai jumpa di video berikutnya.